mereka mau balikan lagi. Ini kan talak 1 ya. Itu boleh, tetapi harus akad lagi. Sudah talak 3. Talak 1. Talak satu, 1. tapi udah selesai masa iddah, udah 3 bulan. 3 bulan. Kan istrinya harus keluar dari rumah itu kan. Nah, mereka mau balikan lagi. Itu udah bukan istri. Bukan istri lagi. Walaupun talak 1. Walaupun talak 1. Ada juga cerai yang haram. Oke. Malah ini haram ya, tidak diperbolehkan. Iya, tidak boleh kita cerai. Cerai sama sekali tidak boleh. Kapan gitu? Ketika itu bahaya tuh ya. Kalau salah satu kriteria suami yang harus dihindari itu adalah yang hobi mancing. Hobi mancing. Beneran. Oh gitu ya. Iya. Pertanyaan saya, dulu ketika anak-anak sekolah ketemu guru itu sungkan, bahkan banyak dari mereka merundukkan pandangannya ketika ketemu gurunya karena malu. Tapi sekarang silakan dicek, memanggil gurunya seperti memanggil kawannya, nggak punya etika. Bahkan tak jarang dari mereka melawan gurunya. Apa iya mereka terinspirasi dari ajaran kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Amir, kembali lagi nih kita di ngobrol-ngobrol santai ya tentang beberapa tema yang lagi hot hari ini. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita seperti biasa ada Ustadz Habib. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sabtu ini nggak macet atau macet di tadi? Di tol paling macet. Di tol ya. Pas keluar saya sih. juga dari rumah tadi lumayan macetnya. Puncak ya? Puncak lumayan sekarang. Apalagi ada jembatan Dicor tuh. Wah, aduh. Jembatan Dicor. Ada jembatan Dicor di daerah Tajur. Oh. Macetnya, subhanallah itu. Tapi Ustaz, pembahasan kita kali ini tuh ada yang lagi hot-hotnya nih Ustaz, yang lagi rame-ramenya. Tapi katanya mau tebak-tebakan dulu. Oh gitu ya. Kita tebak-tebakan dulu. Oh iya. Siapa dulu? Antum atau Ana dulu? Oke, Ustaz dulu deh. Ana boleh, dulu ya. boleh. Oke. Kita tebak-tebakan receh Coba, aja. tebak-tebakan Ustaz, boleh. Kenapa kucing suka duduk dekat laptop? Kucing suka duduk dekat laptop. Ya. Kucing suka duduk dekat laptop. Karena pengen nggak tahu anak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Ini kalau menang 1-0 berarti ya. Oh, sudah. Iya. Karena ada mouse-nya. Oh iya. Tikus, ada tikus. Iya. Anak kasih antum kesempatan untuk jok bapak sini. Kan emang udah bapak-bapak. Oh kan? iya. Coba antum. Ada ya? Iya. Ada nih. Pecel-pecel apa yang lagi viral, Ustaz? Pecelayan. Perceraian Maksudnya. Oh, Iya. Gitu ya? 2-0. Menang 2-0. Perceraian ya. Iya. Lagi rame kayaknya nih ya. Iya, itu dia yang lagi rame. Jadi topik kita hari ini itu. Iya, oke, Ustaz. Ngomong-ngomong perceraian ya. Ini lagi rame nih Ustaz, di kalangan artis, di kalangan YouTuber, di kalangan TikToker dan lain sebagainya nih Ustaz. Ini lagi rame masalah perceraian nih Ustaz. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih Ustaz, pertanyaan yang paling mendasar nih, itu apa sih arti perceraian atau dalam bahasa syariat Islam tuh perceraian tuh apa tuh Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat ke dalam bahasa Arab, cerai itu artinya kan tolak. Talak ya. Iya. Talak itu dalam bahasa Arab artinya adalah halul wathaq atau melepas sebuah ikatan. Nah, itu dia. Oke. Jadi talak itu artinya melepas sebuah ikatan. Misalkan kita ngikat tali. Kita bisa mentalak ikatan tersebut. Artinya melepas ikatan tersebut gitu kan. Oke, dalam bahasa ya. Secara bahasa Arab. Secara syariat talak itu artinya adalah halu aqdiz zaujiyah. Melepas ikatan atau akad zaujiyah, suami istri atau pernikahan. Melepas akad pernikahan itu adalah talak secara agama ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang cerai, berarti dia
melepas ikatan suami suami istrinya, ya gitu. Iya. Yang tadinya dia tidak mahram, kemudian dia nikah, kemudian menjadi tidak mahram lagi gitu kan. Oke. Jadi mantan jadinya. Mantan. Iya. Simpanlah mantan pada tempatnya saja. Iya. Jangan dikenang-kenang kembali karena itu hanya membawa petaka bagi yang baru. Masya Allah. Kata-kata hari ini. Quotes Menyala of the Bang day. Bro. Iya. Masya Allah. Nah, berarti Ustaz, kalau talak secara syar'i itu kan melepas ikatan suami istri. Berarti dalam Islam sendiri Ustaz, talak itu boleh apa enggak nih? Dalam Islam sendiri talak itu boleh. Oke, gitu. boleh. Memang dia diperbolehkan dan itu merupakan jalan keluar bagi suami atau istri. Jadi dia itu malah solusi sebenarnya talak itu. Oke. Nah, kapan si talak itu diperbolehkan atau talak itu jadi solusi gitu Ustaz? Iya. Kapan dilarangnya atau nggak boleh gitu? Soalnya kan ada yang terkenal itu talak itu diperbolehkan namun dibenci Allah katanya gitu kan? Iya. Jadi ada hadisnya itu ya. Abghadul halal ilallah at-thalaq. Oke. Atau hal yang paling dibenci Allah, perkara halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Tapi ini menurut sebagian ulama adalah hadis yang lemah Yang gitu. lemah. Ya walaupun misalkan nggak lemah lah. Ya berarti memang talak itu sesuatu yang dibenci. Maksudnya Islam itu tidak menganjurkan talak. Tetapi ya kalau memang tidak ada jalan keluar selain talak, berarti ya talak saja gitu kan. Oke. Kadang-kadang rumah tangga itu udah seperti neraka, gitu kan. Setiap hari kekerasan terjadi. Iya. Nah, Talaklah. disitulah talaklah solusi. Malah dia sebagai obat bagi laki-laki atau bagi perempuan gitu. Misalkan bagi laki-laki, dia itu perempuannya itu nakal misalkan istrinya kemana-mana gitu kan, atau ya melakukan hal-hal yang kemaksiatan, dia setiap kali ngelihat istrinya itu sakit hati aja bawaannya, nggak bisa mencintainya gitu. Ya udah lebih baik diselesaikan saja gitu daripada hidup di dalam neraka gitu kan. Kebalikannya misalkan istrinya memiliki suami, perempuan memiliki suami, suaminya ini jahat misalkan, ya kan, sering KDRT contoh kan, mukul terus setiap marah mukulin istrinya. Ya cara yang terbaik untuk istri itu ya bercerai. Jadi dia selesaikan aja gitu kan. Malah ini adalah solusi. Jadi ada satu agama lain itu yang mengharamkan cerai gitu. Ada agama lain selain Islam yang mengharamkan cerai. Jadi mereka sekali nikah. Jadi kata mereka gini, kata-kata mutiara mereka, hidup sekali, nikah sekali, mati sekali, katanya gitu. Nah, tetapi itu malah menjadi petaka bagi sebagian pemeluknya gitu. Ada yang udah nggak kuat banget hidup sama orang ini, tapi kan nggak boleh cerai. Sehingga banyak di antara mereka itu ya ujung-ujungnya mengambil hukum Islam walaupun nggak masuk Islam ya, mengambil hukum agama Islam yang membolehkan cerai. Sehingga ya bukan orang Islam aja kan yang cerai, ya orang non Islam juga banyak yang cerai kan. Padahal di agamanya mah nggak boleh. Padahal aslinya nggak boleh di agama mereka. Nah kalau di dalam Islam cerai itu diperbolehkan karena memang kadang-kadang dia itu dibutuhkan di dalam kehidupan suami istri gitu. Daripada kita itu tersiksa terus, lebih baik kita cerai gitu kan. Berarti kalau begitu memang ada juklak juknisnya lah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya. Berarti kapan tuh saat kadar ketentuan ini harus cerai menurut agama Islam atau menurut syariat atau menurut para ulama gitu? Kan ada juga saat gini, ya mending disabarin aja dulu gitu kan, ikhlas, ridho. Nah itu kapan tuh ini harus cerai gitu? Jadi cerai itu ada banyak hukumnya sebenarnya. Kalau kita lihat kan, cerai itu ada cerai yang wajib. Cerai yang wajib, yaitu apa? Cerai yang sudah diperintahkan oleh hakim, oleh qadhi. Mereka sudah mengadukan perkara ke hakim, kemudian hakim melihat, oh ini orang memang udah nggak bisa berdua lagi nih, nggak bisa bareng-bareng. Ya saya putuskan harus cerai kalian. Itu jadi wajib hukumnya, karena hukum qadhi itu
mutlak, hukum qadhi itu wajib dikerjakan gitu. Oke. Itu kalau yang wajib ya. Wajib. Ada juga cerai yang haram. Oke. Malah ini haram ya, tidak diperbolehkan. Iya, tidak boleh kita cerai. Cerai sama sekali tidak boleh. Kapan gitu? Ketika istri sedang haid. Oke. Pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika istri suci, tetapi di masa suci itu sudah melakukan hubungan suami istri. Oke. Gitu. Jadi antara dua itu. Ditambah lagi yang satu lagi. Cerai 3 kali dalam satu majelis gitu. Cerai 3 kali dalam satu majelis. Jadi misalkan ada suami yang marah banget sama istrinya. Dia saking marahnya bilang, saya ceraikan kamu 3 kali gitu. Oke. Nah, padahal kan mereka belum pernah cerai misalkan. Harusnya kan cerai 1 kali dulu kan. Iya. Berarti langsung saya ceraikan kamu 3 kali itu haram cerai. Nggak boleh. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah cerai 1 kali 1 kali gitu kan. Dan dia itu harus di masa suci yang mana dia belum melakukan hubungan intim gitu, ya. Jadi kalau misalkan udah melakukan hubungan, ya nanti tunggu haid sekali lagi, kemudian suci lagi, jangan melakukan hubungan. Nah, disitulah baru cerai gitu kan. Jangan pas udah pernah berhubungan suami istri di masa suci kemudian kita cerai. Atau misalkan istri lagi haid, udah nggak sabar kita buat cerai gitu kan. Lagi haid juga diceraikan aja, itu nggak boleh gitu. Itu adalah talak yang haram. Ada juga talak yang lain, talak misalkan talak yang makruh. Makruh itu artinya kan lebih baik jangan. Ya. Kapan talak itu menjadi makruh? Ketika nggak ada apa-apa, hubungan lagi baik-baik aja tiba-tiba ditalak gitu gara-gara ada wanita lain misalkan kepincut yang lain. Iya. Padahal hubungan sama istrinya baik-baik aja. sama pasangan yang nggak ada masalah gitu kan. Tapi karena dia ada hal lain yang bukan masalah sebenarnya, akhirnya cerai aja lah gitu. Nah, itu adalah talak yang makruh gitu. Saya tertarik dengan ini, Ustaz. Tertarik dengan hukum talak yang diharamkan tuh, Ustaz. Tadi ada apa namanya? Ini harus dirincikan tadi, Ustaz ya. Pertama, dalam keadaan haid itu nggak boleh ditalak. Kedua, suci tapi sudah berhubungan, nggak boleh. Itu haram juga tuh. Terus yang ketiganya, ditalak dalam satu majelis, talak 3 gitu ya. Nah, sekarang Ustaz, kalau dia lagi hamil, ditalak itu gimana tuh, Ustaz? Dia lagi hamil. Iya. Kalau lagi hamil, maka dia itu kalau ditalak bisa gitu. Boleh ya. Boleh. Tetapi iddahnya sampai dia itu melahirkan. Oke. Gitu. Iya. Kalau hamil iddahnya sampai melahirkan gitu. Nah, sekarang karena ada talak tadi haram diucapkan 3 kali dalam satu majelis. Ini ada talak-talak yang bahasanya tuh kayak gimana tuh, Ustaz? Yang diperbolehkan oleh syariat tuh. Kan misalkan ada talak yang jelas, terus ada talak yang sindiran, atau talak itu dalam kemarahan tuh bagaimana tuh, Ustaz? Jadi kalau kita ngomongin tentang bahasa talak ya. Talak itu ada 2. Ada talak soreh, ada talak kinayah. Talak soreh itu yang lafaznya itu jelas cerai gitu. Misalkan ada suami bilang dalam bahasa Arab utallikuki, atau dalam bahasa Indo saya ceraikan kamu gitu kan. Itu jelas cerai gitu. Nggak bisa dibawa kemana-mana lagi kata-kata cerai itu. Ya memang cerai. Dia siapa suruh ngomongin kayak gitu. Kalau dia bilang saya nggak maksud kok, nggak bisa kayak gitu. Karena jelas ya. Udah jelas dia itu mengatakan saya ceraikan kamu. Ya udah berarti cerai gitu kan. Ada juga atau enggak misalkan kamu adalah wanita yang sudah diceraikan gitu. Dan istrinya ini baru sekali nikah. Kalau misalkan istrinya udah 2 kali nikah, udah pernah cerai misalkan, itu bukan cerai berarti cerai, kan? karena memang kan sudah pernah cerai kan. Nah, jadi kalau memang dia itu lafaznya jelas, berarti dia hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu cerai gitu. Yang kedua adalah kalau dia itu tidak memiliki dia itu tidak jelas gitu, kinayah. Misalkan dia bilang suami itu bilang ke istrinya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tua, gitu kan. Atau
udah kamu udah bebas gitu. Oke. Atau ya yang serupa dengan atau ikatan kita udah nggak ada ya gitu. Oke. Gitu kan. Saya pulangin ya kamu nih. Iya gitu. Kadang-kadang kan ada orang kalau marah sama istrinya gitu, udah sana pulang aja deh Mm-mm. ke rumah orang tua gitu. Nah. Gitu kan. Iya. Suruh bapak kamu jemput gitu. Iya. Nah, itu tergantung dengan niatnya. Niatnya itu niat cerai atau enggak gitu. Bisa aja ada orang yang memang nyuruh istrinya pulang memang buat pulang aja gitu kan. Okay, bukan cerai gitu. Bukan udah cerai. kamu pulang aja nanti aku mau ke sana gitu kan. Itu kan bukan cerai berarti Bukan kan. kalimat cerai sebetulnya. Bahkan bukan bahkan bukan berantem juga. Iya, betul, Iya kan? betul. Ente Iya. kamu pulang dulu ya. Kamu pulang dulu ke rumah orang Ke tua rumah ya. orang Aku tua. mau main gitu. Aku mau Iya, nongkrong gitu kan. Iya. Udah kamu pulang aja gitu kan. Itu malah nggak berantem gitu kan. Mungkin istrinya yang habis itu berantem, nongkrong mulu kamu gitu. Ya. Kalau nggak mancing dulu. Itu bahaya tuh ya. Kalau Bahaya. salah satu kriteria suami yang harus dihindari itu adalah yang hobi mancing. Hobi mancing. Beneran. Oh gitu ya. Iya. Iya, Jadi iya. dia itu akan sering pergi meninggalkan istrinya, bahkan nanti malam-malam. Mancing kan paling enak malam-malam kan. Iya. Apalagi mancing ditemani kopi udut. Waduh. Aduh. Combo banget itu kan. Tapi gini Ustaz, menurut penelitian bumi itu 80% air Ustaz. Nah, Rugi kalau nggak mancing. makanya benar juga, benar. Di mana ada air, di situ ada ikan. Iya. Jadi bagi ukti-ukti sebisa mungkin cari suami yang nggak hobi mancing gitu kan. Mancing ikan atau mancing kemarahan sama aja. Sama sebenarnya. aja. Nah, tapi kalau misalkan suami udah nikah gitu, walaupun dia hobi mancing, ya pilih-pilihlah waktu. Ini Ya. nasihat buat suaminya ya. Ya. Pilih-pilihlah waktu, jangan seminggu 4 kali mancing malam-malam gitu kan sama teman. Istrinya kasihan. Bagi-bagi waktu lah ya. Iya. Iya. Walaupun belum cerai, kerasa dicerai itu. Tinggalin Soalnya terus ya. Tidur sendiri terus kan istrinya, kasihan kan. Apalagi malam-malam Iya. dia, pulang subuh biasanya. Iya, biar kan enaknya kalau mancing gitu kan. Iya, pulang malam. subuh ya. Pulang subuh. Jadi kita lihat-lihatlah waktu, jangan terlalu, kan kita udah punya tanggung jawab. Jangan sampai demi hobi tanggung jawab ditinggalkan gitu. Kecuali mungkin kalau mancingnya ini adalah kerjaan. Oke. Itu lain lagi. Nelayan itu. Nah, ya itu mau nggak mau memang harus mancing kan. Itu lain lagi. Itu bukan, bahkan istrinya kalau dia nggak mancing marah istrinya. Mancing nggak gitu kan. Sana mancing gitu kan. Suruh mancing dia ya. Iya. Kalau nggak bisa beli susu anak nanti Iya. kan. Nah, Emang itu lain kerjaan. lagi ya. Lain Ini lagi. mancing yang bukan hobi ya. Bukan kerjaan tapi hobi dia. Iya. Kalau dia Oke, hobi oke, ya oke. berarti. Ah, itulah. Jadi maksud bahasa sindiran tuh jangan sampai bahasa ini ditetapkan sebagai bahasa talak gitu Ustaz ya. Dia tergantung niatnya gitu. Jadi tergantung niat. Oke, Ustaz. Nah, terus lagi ada gini Ustaz. Talak itu kadang diucapinnya serius, terus diucapin secara bercanda tuh Ustaz. Dan juga kadang terucap ketika marah. Iya. Itu derajatnya gimana tuh Ustaz? Sahnya Iya. ucapan itu. Jadi di sini berarti ada bercanda, ada marah gitu kan. Oke. Dua kondisi berbeda nih kan. Iya. Nah, kalau bercanda itu jatuh talak gitu. Oke. Bercanda jatuh talak gitu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun jidduhunna jiddun, ada 3 hal yang seriusnya adalah serius. Oke. Wa hazluhunna jiddun, dan bercandanya juga serius. Serius. Salah satunya adalah at-tolak gitu, Oke. talak, cerai. Jadi jangan main-main gitu Jangan kan. dibikin bercanda talak ini nih. Iya. Masya Allah. Misalkan kita ngomong-ngomong ke istri cer gitu kan. Terus kaget, "Tuk, rai gitu. Gitu kan. Ada juga kan orang yang latah kan. Dia maunya ngomong sepotong kata malah Lanjutin. ya tuh. itu makanya itu bahaya gitu, karena kata-kata cerai itu kan menyakiti hati perempuan. Makanya nggak boleh main-main dengan kata-kata cerai gitu, walaupun memang nggak mau cerai beneran misalkan. Ya tetap aja itu
menyakiti hati perempuan gitu. Iya, Jangan iya, sampai ada kata-kata itulah gitu kan. Kalau memang pernikahannya baik-baik aja ya nggak perlu ada kata-kata itu. Kalau sedang marah, Ustaz? Nah, sekarang kalau sedang marah itu ada dua macam ya. Marah yang sampai kehilangan akal. Oke. Jadi dia itu saking marahnya itu udah nggak bisa mikir jernih lagi. Ada juga marah yang masih bisa mikir jernih. Kalau marah yang sampai kehilangan akal itu nggak jatuh talak. Jadi dia udah terlalu marah banget, sampai nggak bisa mikir lagi yang benar gitu kan. Nah itu kalau dia mengucapkan kata-kata talak itu nggak jatuh, karena dia kondisinya sama seperti orang yang nggak sadar. Orang nggak sadar kan. Oke, berarti Ya, orang yang tidak sadar nih, contoh mabuk. Iya. Berarti talak dalam keadaan mabuk gimana tuh? Nggak sah juga. Nggak jatuh talak. Nggak, ya. Oke. Karena dia nggak tahu kan. Orang mabuk itu kalau sholat aja nggak sah. Nggak sah. Iya. Ada dalilnya itu. Allah Subhanahu Wa Taala firman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Jangan kalian masuk sholat atau sholat lah. Wa antum sukaro. Dalam keadaan kalian itu mabuk. Hatta la ta'lam, sampai-sampai kalian itu bisa-bisa tidak sadar apa yang kalian katakan. Nah, salah satunya juga itu. Sholat aja nggak sah gitu. Caranya juga nggak sah. Nah itu seperti itu juga marah. Kalau marahnya udah marah banget dan sampai hilang akalnya gitu, maka itu ya nggak dianggap. Berarti orang mabuk itu seperti hilang akal. Iya. Orang marah juga. Orang marah juga. Nah, kalau marahnya itu masih bisa berpikiran, berpikir jernih, berarti itu jatuh talak. Nah, tapi kan kita nggak tahu kan orang ini marahnya yang sampai mana gitu. Ya dia yang tahu. Karena juga ada gini, saat ada yang bilang nggak mungkin talak itu sambil senyum. Gitu, ya. benar. Gitu, Ustaz. Nggak mungkin talak itu sambil senyum katanya, kan gitu. Nggak mungkin talak itu sambil dansa katanya gitu, Ustaz. Ada yang ngomongnya gitu, Ustaz. Nah berarti talak saat marah tuh nggak bisa juga jatuh talak sebelum kita tahu tuh ya dalam marahnya dalam keadaan apa. Nah yang tahu itu marahnya bagaimana ya orangnya itu. Nah dia harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dia ngerasa waktu itu dia cerai dalam keadaan dia itu sadar, ya udah jangan gimana gitu. Ceraikan berarti. Kalau enggak berarti dia hidup di dalam pernikahan yang syubhat atau lebih parah lagi di dalam perzinaan. Udah dicerai tetap hidup bersama gitu kan. Oke. Nah sekarang living together kalau kata zaman sekarang ya. Living together tanpa ada status apapun. Itu biasanya ada di kota-kota besar itu, living together. Padahal itu kumpul kebo kali Ustaz. Itu bahasa normalnya itu, tapi bahasa bagusnya living together. Oh gitu ya. Iya. Emang setan tuh memperbaiki yang jelek ya. Makanya. living together, tapi biasanya perempuannya itu udah tuh nggak ada haknya itu kalau living together gitu. Kan nggak diatur sama agama kan. Iya, itu bebas. Hawa nafsu doang itu, dipukulin tuh kalau marah pukulan atau apa. Penyiksaan biasanya terjadi karena ketika living together atau kumpul kebo itu. Sedangkan kalau suami dan istri itu kalau misalkan terjadi KDRT misalkan, ya itu istrinya bisa ngadu dan ada kekuatan hukum lah. Kalau ini apa kekuatan hukumnya gitu kan? Dia aja kumpul kebo gitu kan. Atas dasar apa mereka itu tinggal berdua? Iya. Atas dasar apa juga dia minta gaji dari cowoknya misalkan? Minta dinafkahin. Nggak ada dasar apa-apa. Sedangkan yang istri itu ada dasarnya. Makanya jangan mau living together. Jangan mau kumpul kebo. Jangan mau kumpul kebo. Udah tahu bukan kebo. Stay halal. Sampai kita dihalalkan baru kita mau ikut sama laki-laki itu. Gitu. Siap Tad. Pacaran habis nikah. Betapa indahnya. Iya. Nah, Ustaz, tertarik dengan tadi cerai 3 kali dalam satu majelis tidak sah. Nah, sekarang kapan durasi cerai itu berkelanjutan antara talak 1, 2 dan 3 atau
cerai itu terputus kembali lagi ke nol gitu, terhapus. Saya udah talak 1 nih. Berapa tuh durasinya? Berapa lama? Atau ada sesuatukah yang menghapus talak 1, talak 2 gitu, Ustaz? Nah, tadi saya jelasin dulu yang talak 3 jatuh apa enggak gitu kan. Oke. Nah, itu talak 3 itu hukumnya haram. Nggak boleh talak 3 di satu majelis. Satu majelis. Tapi apakah dia jatuh apa enggak? Oke. Itu perbedaan para ulama. Oke. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia itu nggak jatuh, nggak talak 3, talaknya 1 dianggapnya. Oke. Jadi kalau misalkan saya ceraikan kamu 3 kali, tapi yang benar-benar terjadi adalah 1 kali talak gitu, dianggapnya 1 kali, walaupun dia haram ya, gitu kan. Nah, pendapat kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, mengatakan kalau talak 3 ya jatuhnya talak 3. Walaupun haram. Walaupun haram. Iya, walaupun haram. Bahkan tadi tolak yang di saat haid itu haram tapi tetap jatuh. Oke. Tetap terjadi tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh. Oke. Karena kan ada beberapa hal itu yang haram dilakukan, tapi kalau tetap dilakukan tetap ada hukumnya, gitu kan. Salah satunya talak tadi. Ada kaidah seperti itu. Jadi talak tadi nggak boleh misalkan saat haid. Tapi saat misalkan ada seorang yang saat haid dia mentalak istrinya, tetap jatuh dan dia jadi talak kemudian berdosa juga. Gitu kan. Karena dia melakukan hal yang haram. Tetapi akibat dari perbuatannya tetap ada, bukan nggak ada gitu. Mentang-mentang haram nggak dianggap gitu, nggak, tetap ada gitu. Oke. Nah, itu adalah talak 3 tadi ya. Jadi talak 3 itu menurut sebagai kebanyakan para ulama tetap jatuh 3 kali. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu jatuhnya 1 kali. Karena di zaman Rasulullah SAW dulu itu talak 3 hitungannya 1 kali. Jadi Ibnu Taimiyah itu malah ngikutin ke zaman Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Abu Bakar itu tetap 1 kali. Tetapi di zaman Umar bin Khattab dihitungnya 3 kali. Karena Umar bin Khattab melihat orang-orang itu bermudah-mudahan di dalam, saya ceraikan kamu 3 kali gitu, gampang-gampangan ngomong kayak gitu. Kemudian Umar bin Khattab pun menetapkan sebuah hukum bahwasanya kalau kamu mengatakan saya ceraikan 3 kali, itu jatuhnya 3 kali gitu. Harus 3 kali Harus gitu? 3 kali. Enggak, 3 kali. Oh, jadi ngucapin 3 kali jatuh 3 kali. Gitu. Oke. Ini ijtihad Umar bin Khattab, dan imam yang 4 itu mengikuti Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab itu kan di dalam negara muslim, negara kaum muslimin, yaitu di dalam khilafah Umar bin Khattab, dalam Utsman bin Affan, kemudian diikuti dengan khilafah Umayyah gitu. Mereka mengambil apa yang sudah ditetapkan Umar bin Khattab turun-temurun sampai di zaman Ibnu Taimiyah. Di zaman Ibnu Taimiyah baru Ibnu Taimiyah melihat lagi, ternyata di zaman Rasulullah SAW cerai yang 3 kali dalam satu majelis itu dianggapnya 1 kali. Disitulah terjadi perbedaan para ulama di dalam ini. Jadi kalau pilih yang mana bebas saja gitu kan. Kalau Ibnu Taimiyah ada dalil kuatnya. Kan? Sedangkan imam yang 4 juga ada dalil kuatnya juga mengikuti Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab kan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Khulafaur Rasyidin ada sunnahnya kan. Sunnatul Khulafaur Rasyidin. Iya. Berarti ada beberapa pendapat saja. Mau kita misalkan ketika cerai 3 kali diucapkan dalam satu majelis pun ternyata itu dihitungnya 3 saja. Ada yang ngucapin, ada yang satu majelis saya cerahkan 3 kali tetap dihitung 1. Oke. Itu perbedaan para ulama. Nah, tadi iya, kalau yang tadi itu yang dianggapnya 1, 2, 3, nah antara 1 sampai 2 sampai ke 3 itu pas 1 mau naik keduanya ternyata udah kehapus jadi 0 lagi gitu. Gimana? Ya, sebenarnya nggak bisa kehapus. Jadi misalkan ada orang yang cerai dengan istrinya ya. Dia cerai. Nah, setelah dia cerai itu dia memiliki masa iddah selama 3 kali haid. Ya. Cerai talak 1 nih? Iya, talak 1. Ya. 3 kali haid itu istrinya harus tetap ada di rumahnya walaupun mereka udah cerai nih. Selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Gitu. Ini ada perbedaan para ulama. Jadi selama 3 kali haid itu istrinya tetap harus ada di rumah itu karena itu statusnya masih istri. Walaupun
udah diucapkan kalimat cerai Satu kali. satu kali kan. Oke, jadi dia tetap masih istri, Masih istri tetap dalam satu rumah. dalam satu rumah. Talak satu. Talak satu sampai habis masa iddah, yaitu 3 kali haid. 3 kali haid, atau yang misalkan kita sebutin 3 bulan. 3 lah, ya. bulan. Setelah 3 bulan istri itu harus keluar dari rumah itu. Walaupun talak satu. Iya, karena udah selesai masa iddahnya. Nah, Oke. saat masa iddah itu mereka mau balikan, itu boleh. Jadi Oke. langsung aja balikan. Kayak suaminya bilang, saya balikan sama kamu gitu. Langsung tuh. Saya rujuk sama kamu. Itu Saya boleh rujuk. langsung aja. Oke. Nah, bisa juga dengan nggak dengan ucap-ucapan, langsung aja menyentuh istrinya. Oke, dengan menyentuh. Dengan menyentuh, dengan melakukan hal-hal suami istri. Iya. Nah, itu udah otomatis dianggap balikan. Oke. Tetapi mereka sudah punya tabungan 1 kali cerai. Oke, berarti sudah dihitung. Dihitung talak 1 kali. itu, udah punya tabungan. Jadi kuota cerai mereka tinggal 2 2 kali gitu kan. Iya, iya. Nah, iya, itulah iya. dia. Tetapi kalau setelah masa iddahnya selesai, masa iddah udah 3 kali haid itu atau 3 bulan itu selesai, mereka mau balikan lagi. Ini kan talak 1 ya. Ya. Itu boleh, tetapi harus akad lagi. Sudah talak 3. Talak 1. Talak satu, 1. tapi udah selesai masa iddah, udah 3 bulan. 3 bulan. Kan istrinya harus keluar dari rumah itu Keluar. kan. Nah, mereka mau balikan lagi. Itu udah bukan istri. Bukan istri lagi. Walaupun talak 1. Walaupun talak 1. Karena tidak ada rujuk ketika Tidak ada rujuk ketika masa iddah. Masa gitu. iddah. Nah, tetapi misalkan mereka mau balikan, boleh asal dengan akad nikah lagi. Oh, mereka suami istri itu akad lagi. Dalam keadaan mereka sudah punya tabungan 1 kali cerai, Oke. gitu. Jadi bedanya kalau mau balikan pas masa iddah itu nggak perlu akad nikah lagi, langsung aja. Langsung aja. Ya. Kalau sudah selesai masa iddah harus pakai akad nikah lagi. Gitu. Berarti harus ada mas kawin, saksi. Iya, kayak nikah lagi, Kayak nikah seperti lagi. biasa. Nah, kemudian misalkan cerai seperti itu 2 kali gitu kan. Oke. Kedua kalinya sama seperti juga. yang 1 kali tadi, yang Iya, pertama kan. yang pertama. Yang ketiga kali ini beda lagi. Oke. Nah, kalau udah sekali cerai, balikan. Heeh. Kemudian berantem lagi, Oh. kan. Cerai lagi. Kadang-kadang jaraknya itu ada beberapa tahun lagi Iya. gitu kan. Oh. 5 tahun lagi ada permasalahan lagi, cerai lagi. Itu udah 2 kali. Udah Sisa 1 2. kali kuota cerai mereka kan. Oke. Nah, kemudian ini kalau udah sisa 1 nih hati-hati gitu. Karena sekali terucap cerai yang ketiga kali itu udah nggak bakalan boleh balikan. Oke. Nggak boleh balikan sama sekali. Nggak boleh balikan. Jadi talak yang boleh balikan itu cuman 2 kali. 2 kali. Makanya dalam sebuah ayat at-talaqu marratan. Oke. Perceraian itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Selama 2 kali ini bisa kalian tetap ditahan istrinya di rumahnya atau tasrih atau melepaskannya dengan cara yang baik. Nah, tetapi di talak yang ketiga Allah Subhanahu wa taala firman, ada lagi ayat berikutnya, fa in talaqaha, apabila suami itu kembali menceraikan istrinya, berarti ini cerai yang ketiga kan? Kan 2 kali udah. Nih, cerai lagi. Fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai dia itu menikah dengan laki-laki lain, wanita ini. Berarti harus nikah dulu Iya. dengan laki-laki lain. Nikah dan melakukan hubungan suami istri. Oke. Gitu. Jadi bukan nikah doang ya. Harus melakukan hubungan suami istri. Berarti nyesek nggak tuh suaminya Iya, tuh iya, kalau iya. makanya jangan main-main dengan cerai kan. Betul. Istrinya yang dia sayangi Iya. harus melakukan hubungan dulu Suami dengan istri dengan orang suami baru lagi. Suami baru. Kemudian Baru. dicerai lagi, Dicerai, baru balikan. Boleh gitu. Jadi niat nikah lagi hanya sekadar untuk balikan lagi itu Sat. Nah, itu nggak boleh kalau nikah seperti itu. Oke. Jadi dia harus natural nikahnya. Memang harus wanita ini nikah lagi sama laki-laki lain kan. Ternyata misalkan betah sama laki-laki itu, ya udah nggak bisa balikan. Misalkan cowok barunya ternyata lebih kaya gitu kan. Lebih segalanya. Bagi perempuan ini ya dia dapat karunia berarti. Iya.
Ya, untung gua cerai sama yang itu kan. Kalau nggak cerai sama yang itu nggak bisa dapat yang ini kan. Iya. Nah, Jadi nggak bisa dengan niat nikah nggak lagi bisa. untuk Nah, itu namanya ada namanya nikah muhallil gitu. Oke. Nikah muhallil itu adalah nikah dengan niat untuk diceraikan agar mantan istrinya ini bisa kembali ke Kembali mantan lagi. suaminya. Itu haram gitu. Haram. Nggak boleh. Rasulullah SAW sudah melarang nikah tahlil ini gitu. Jadi ini kan sama seperti bikin skenario lah. Iya. ya kan? Oke. Ini tuh akal-akalan, akal-akalan kan. Iya, Dan iya. agama Islam tuh nggak suka kalau orang akal-akalan dengan hukum agama. Jangan sampai kita melakukan akal-akalan yang mana orang yang suka melakukan akal-akalan tuh biasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka akal-akalan dengan hukum agama gitu. Jadi orang Yahudi misalkan mereka dulu itu pernah dilarang untuk mancing di hari Sabtu. Nggak boleh mancing hari Sabtu. Nah, caranya gimana supaya mereka bisa mancing? Sedangkan di hari Sabtu itu banyak ikan gitu. Iya, Memang iya. Ini mancing lagi nih ya. Iya, mancing lagi. Memang ujian bagi mereka lah kan. Iya. Banyak ikan nongol di hari Sabtu gitu. Oke. Sedangkan mereka dilarang untuk mancing di hari Sabtu, gitu kan. Jadi mereka ngakalin. Caranya adalah mereka tebar jala di hari Jumat. Tebar jala di hari Jumat, nanti ngambil di hari Minggu, di hari Ahad. Iya. Itulah akal-akalan Yahudi. Yahudi. Nah, umat Islam itu jangan sampai dia mengakal-ngakali hukum agama. Sama seperti nikah muhallil tadi. Iya. Ya, dia itu nikah untuk menghalalkan kan. Dia menikah atau nyuruh orang lain nikah. Iya. Nikahin tuh istri saya supaya bisa balikan Bisa lagi sama balik saya. lagi. Itu nggak boleh. Itu akal-akalan namanya. Ya, oke. Nah, jadi kalau udah talak 3 ya gitu harus nikah lagi sama laki-laki lain. Si perempuan ya Sad Iya, ya? si perempuannya. Oke. Kemudian harus berhubungan suami istri sama laki-laki lain itu, Iya. kemudian cerai baru boleh balikan. Kalau nggak dicerai-cerai ya nggak boleh balikan. Masa istri orang kita nikahin? Iya. Itu kan udah jadi istri orang. Jadi serem nih masalah talak nih. Jadi Iya, hati-hati nih masalah talak. Bercandanya pun serius Sad ya. Serius. Waduh, bahaya ini masalah talak. Nah, apakah gini Sad? Talak itu bisa secara tertulis Tad? Itu sah atau enggak, diterima atau enggak tuh? Iya, bisa Oke. secara tertulis. Jadi bisa secara tertulis. Talak Oke. lewat SMS, lewat WA, WA. gitu. Bisa. Oke. Karena tertulis itu kan sebagai ganti dari ucapan kan. Oke. Sekarang kan orang banyak yang mengeluarkan pernyataan itu tertulis gitu. Jadi sama aja, tertulis dengan terucap itu sama gitu. Asalkan dengan niat ya. Oke. Kalau Ya. tertulis asalkan dengan niat. Harus dengan niat. Ya. Jadi kalau niatnya cerai ya udah cerai gitu. Nah, bisa diwakilkan nggak Sad? Kalau talak itu? Oh, itu anak kurang paham itu. Atau gini kali ya. Pertanyaannya, dia tulis surat disampaikannya oleh orang lain. Iya, Nah, iya, itu beda lagi Sad ya. Iya. Tapi kalau kamu ditalak tuh Sama si itu. sama gitu. si itu. Enggak bisa itu. Nggak bisa itu. Kalau yang si itu menyampaikan surat bisa. Oke. Kurir doang kan. Iya. Nggak ada hubungannya kurir ini sebenarnya. Dia sama aja kayak kurir JNT gitu. Atau JNE. Jangan, nggak boleh nyebutin satu merek ya, harus banyak merek. Iya. JNE Gitu aja ya. Dia mah hanya kurir aja. Jadi Oke. nggak bisa harus langsung. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus langsung. Oke. Nah, terus ada katanya yang bicara katanya ini mah talaknya bersyarat gitu Ustaz. Itu apa tuh Ustaz maksudnya? Talaknya bersyarat. Ta'lik itu namanya. Oh, oke. Ta'likut tolak. Jadi misalkan gini, kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu saya talak gitu. Nah, itu antara dua. Kalau niatnya memang niat talak, berarti memang talak kena gitu kan. Misalkan kalau kamu berani keluar dari rumah ini, atau enggak kamu enggak mau ikut saya pindah dari rumah ini, kamu saya cerai. Nah, itu kalau dia memang niatnya untuk talak, ya jatuh talak. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu niatnya bukan talak, niatnya adalah untuk bersumpah, gitu kan, sama seperti bersumpah. Nah, itu nggak masuk talak. Jadi niatnya itu bukan mau menceraikan istrinya, tapi untuk mengancam istrinya aja, gitu.
itu nggak jatuh talak gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu, bisa jatuh bisa nggak jatuh. Oke, jadi memang peran niat kembali ini Iya, Ustadz yang sangat kuat ya di sini. Ya, karena kan dia talik itu butuh niat gitu. Oke. Kalau niatnya cerai ya cerai. Oke, jadi kalau hanya sekedar ancaman, menakuti Iya, istri iya. gitu ya. Kamu kalau gini terus nih ya gitu kan. Terus apa tuh namanya? Kalau misalkan itu sama seperti sumpah lah. Oh, iya. Jadi nggak bisa jatuh bisa nggak jatuh. Kalau suami bilang kayak gini, Set, dia kamu tuh haram bagi saya gitu, Set. Nah itu jatuh talak itu. Oh, Jatuh oke. talak itu namanya zihar. Oh. Zihar itu atau menyamakan istri dengan mahram. Iya kan? Jadi kamu itu sama aja seperti ibu saya, Iya. haramnya gitu kan. Kadang ada orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya, Betul. bukan dalam keharaman tapi dalam cantiknya gitu kan. Iya. Itu nggak masalah. Oh, itu nggak masalah ya? Iya. Misalkan mata kamu tuh mirip ibu saya Iya, gitu. ya nggak masalah, bukan untuk menceraikan kan. Tetapi kalau niatnya adalah untuk menceraikan, nah misalkan kamu tuh sama aja sama ibu saya, sama-sama haram bagi saya untuk menyentuh-nyentuhnya. Nah itu berarti udah jatuh talak gitu. Jatuh talak, ya. Tapi kalau kamu tuh rambutnya cakep banget sama kayak ibu saya gitu kan. Dalam rangka memuji mah itu nggak masalah. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti dalam masalah zihar ini. Mereka kira nggak boleh sama sekali menyamakan menyamakan dengan mahram gitu kan. Ya itu tergantung niatnya, menyamakan dalam hal apa. Kalau dalam keharaman untuk melakukan hubungan, ya itu memang jatuh talak. Tetapi kalau enggak, ya itu enggak jatuh. Jadi misalkan dia punya istri cantik, adik kandungnya juga cantik gitu. Kamu cantik banget sih sama kayak adik kandung saya gitu kan. Ya enggak masalah gitu loh. Itu kan memuji, bukan untuk mengharamkan sesuatu gitu. Ya. Oke. Oke, Ustaz, Masya Allah, ternyata pembahasan tentang talak nih cukup menarik, apalagi di kalangan para artis yang terkenal tersohor saat ini tuh memang kayaknya tuh apa ya, udah jadi santapan sehari-hari kayak gini tuh, Ustaz, info-info kayak gini. Terus kadang juga hal-hal semacam itu tuh jadi hal lumrah gitu ya. Padahal hal ini adalah sangat-sangat bukan dilarang. Ada tadi ya bercandanya aja gitu ya, bisa jadi serius. Bahkan tadi sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke yang pertanyaan yang selanjutnya nih, Ustaz. Kan talak itu sesuatu yang dicintai sama iblis, Ustaz. Ya, bahkan ada mereka itu berpesta segala macam, Ustaz. Nah, itu penjelasan tentang keterangan itu gimana tuh, Ustaz? Si iblis itu ingin menceraikan gitu. Gimana, Ustaz? Ya memang iblis itu tugasnya adalah mengganggu hubungan yang adem gitu. Oke. Hubungan yang adem, yang halal, yang nggak ada masalah. Nah itu dia ngompor-ngomporin, ayo cerai, untuk memecah belah antara manusia. Memang itulah tugas iblis ya. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, berarti dia sama seperti iblis tuh, yang kelakuannya suka banget bikin keributan antara manusia gitu. Iya. Nah sama seperti ini, iblis itu memang suka orang itu untuk bercerai gitu. Ya. Iblis itu suka manusia itu sengsara gitulah. Suka kalau manusia itu syirik, suka kalau manusia itu. Nah, salah satu yang paling dia sukai adalah kalau ada suami istri cerai. Itu suka banget iblis itu. Iya. Ya, jadi sampai ada itu saja keterangan dia berpesta. Iya. Yang dia bertemu dengan bosnya gitu. Bosnya, kan, iya kan. Kamu bisa apa gitu kan. Iya, ada keterangan itu. Iya. Itu maksudnya mereka itu suka untuk menghancurkan hal-hal yang halal, sedangkan hal-hal yang haram dihiasi gitu kan. Memang hal-hal yang haram kan indah kan. Ya. Walaupun di ujungnya nanti petaka gitu. Ya semua hal yang haram tuh pasti indah gitu. Iya. Coba kalau kita ngelihat
uang banyak gitu, kan indah itu. Tapi nggak boleh kita ambil karena bukan hak kita. Itu indah gitu. Wanita juga. Iya. Wanita tuh kalau kita matanya nggak dijaga gitu, semua wanita kayaknya banyak banget yang cantik gitu Iya. kan. Nah, tetapi kan itu adalah sesuatu yang haram bagi kita gitu. Iblis itu memang suka agar kita tuh melihat hal-hal yang haram. Ini salah satunya adalah untuk bercerai gitu. Iya. Nah, jadi hati-hati tuh ya yang mau cerai segala macam tuh. Ini sesuatu yang sangat disukai sama iblis. Bahkan iblis kalau udah bisa menceraikan tuh dikasih hadiah sama bosnya tuh. Sama bosnya. Kasih medali itu. Tapi Ustaz, ini menindaklanjuti postingan kita yang kemarin nih Ustaz. Iya. Di YouTube itu yang judulnya tentang pembagian bid'ah tuh Ustaz ya. Ada beberapa pertanyaan dari netizen nih, komentar-komentar nih, Masya Allah nih, seru banget nih. Nah mungkin nanti ada pertanyaan dari tim kameramen, silakan yang akan membacakan komentar-komentar dari YouTube, silakan. Jadi ada pertanyaan Ustaz di komentar postingan yang kemarin dari akun namanya Syauma 4374. Ya. Ustadz, saya mau tanya ya, Nabi ada gak mengajarkan umatnya sholat tangannya dilepas saja ke bawah setelah takbir? Saatnya tak ada yang melakukan itu. Imam Malik melakukannya. Mohon penjelasannya. Jadi ini memang ada perselisihan para ulama ya. Apakah tangan itu ditaruh di sini, disedekap apa enggak gitu. Jadi memang ada perselisihan para ulama dan Imam Malik itu mengatakan iya, tidak itu diirsal namanya. Nah, itu jadi ini memang ya masalah khilafiyah aja lah gitu. Jadi ada ya yang seperti itu saja dan itu di mazhab memang ada ya. Di mazhab. Dan boleh juga. Iya. Tapi kan kita mengikuti yang lebih kuat ya. Dan jumhur mengatakan bersedekap. Oke. Ada lagi nih Ustadz, pertanyaan yang mungkin lumayan ini ya kayak. Oke, langsung aja. Pertanyaan saya, dulu ketika anak-anak sekolah ketemu guru itu sungkan, bahkan banyak dari mereka merundukkan pandangannya ketika ketemu gurunya karena malu. Tapi sekarang silakan dicek, memanggil gurunya seperti memanggil kawannya, nggak punya etika. Bahkan tak jarang dari mereka melawan gurunya. Apa iya mereka terinspirasi dari ajaran kalian? Dari Habib Multazam. Masya Allah. Habib yang nanya, Habib yang jawab. Ya kan? Iya. Jadi gini, yang kita maksud itu nggak boleh itu adalah ketika seseorang itu merunduk-runduk sampai dia itu hampir ruku, apalagi sampai sujud gitu. Tetapi kalau misalkan seseorang itu datang ketemu gurunya, dia nundukin pandangan, itu adab yang baik, adab yang benar. Betul. Nundukin pandangan kan bukan artinya dia itu menunduk kan, merunduk banget gitu sampai ruku, gitu. Ya dia memang termasuk dari adab itu ya, kita nggak usah terlalu melihat ke guru kita gitu kan, tundukin aja pandangan nggak masalah. Jadi orang itu banyak yang bercampur ya, jadi mereka itu nggak paham antara yang boleh dan yang nggak boleh. Mereka kira kita itu nggak memperbolehkan adab semuanya. Mereka kira Salafi itu anti adab. Enggak, Salafi itu anti adab yang feodal gitu kan. Tapi kalau adab-adab yang sesuai dengan syariat ya nggak masalah gitu. Contohnya misalkan cium tangan sama ustadz, ya nggak masalah cium tangan. Yang penting nggak menunduk sampai ruku gitu kan. Contohnya yang tadi juga, emang ada kelompok mana yang bahkan Syiah aja nggak memperbolehkan melawan nama guru. Kelompok yang paling tersesat di dunia apa? Sebutin. Ada nggak yang memperbolehkan melawan sama guru? Enggak. Memang zaman sekarang itu pergaulannya udah rusak gitu. Jadi anak-anak itu berani, ditambah lagi dengan didikan orang tua yang mana kalau gurunya itu memarahi anak, dia malah belain anaknya. Kayak kemarin itu ada yang anaknya merokok, ditampar sama kepala sekolahnya yang diperkarakan. Padahal kan itu yang salah jelas anaknya. Nah, dari didikan-didikan kayak ginilah mulai anak-anak yang kurang ajar gitu, bukan dari kalau diajarkan sama Salafi itu kurang ajar, enggak. Kalau lihat aja di pondok-pondok Salafi kan nggak ada tuh yang melawan-melawan gitu kan.
Gitu. Walaupun nggak ada juga yang nunduk-nunduk Nunduk-nunduk. sama gurunya gitu kan, ruku-ruku. Ya jadi tengah-tengah lah, nggak boleh terlalu sujud-sujud gitu, tapi nggak boleh juga terlalu sama gitu, merasa sama dengan gurunya, karena bagaimanapun guru itu di atas muridnya, ilmunya banyak, pengalamannya banyak gitu. Jadi harus dibedakan antara dua itu. Oke, Ustadz, ini sebelum kita tutup tema kali ini mengenai pecel yang sangat viral, yaitu pecelayan. Pecelayan nih, Ustadz. Tapi ada juga nih, Ustadz, satu lagi pecel yang paling viral tuh, Ustadz. Pecel jule katanya. Pecel jule. Pecel jule nih. Ini viral nih, Ustadz. Iya. Oke, sebelum Anak nggak ikutan deh. Aduh, sendirian dong. Skip. Oke, Ustadz, ini kita ada ini nih, Ustadz. Ada produk baru dari kita. Dari Al-Amin nih, Ustadz. Ini biar suami-suami ini pada wangi gitu kan di depan istrinya. Mudah-mudahan juga makin betah ya kan istri dengan suami. Apalagi kayaknya tadi yang dibahas para pemancing nih ya. Wah, para pemancing kayaknya pakai produk ini mantap nih sebelum berangkat mancing. Wah. Nih, Sat. Foto Sat. Iya. Ini ada apa tuh? Boleh di-spray. Coba Sat. Nih ya. Wah, wanginya. Aroma apa tuh Sat? Ini aromanya fresh and fruity. Jadi dia itu segar. Cuman ditutup dengan ada bau oatnya dikit ya. Jadi dia itu nggak terlalu, kalau kata bahasa kerennya, nggak terlalu playful. Ya, nggak terlalu buat main-main doang, nggak bisa juga dipakai buat yang serius-serius, bisa. Serius gitu. ya. Ini wanginya juga udah kecium nih, masya Allah nih. Jadi ada wangi oatnya juga ya. Ya, ditutup ada sedikit bau-bau oatnya. Ya, jadi gitu. ada bau fresh buah-buahan, segar, ada bau oatnya ya. Tapi nggak segar semua segar gitu, enggak. Ada yang menambah wibawanya dikit gitu. Ya. Kalau segar banget kan itu kayak parfum anak-anak. Anak-anak kan? ya betul. Anak-anak habis mandi deh ya. Ini ada lagi nih Ustaz, apa nih? Ice nih. Silakan Ustaz. Ice nih. Wah. Nah, ini sebenarnya saya udah pakai nih yang ice ini. Nah, ini kan baunya seger-seger gimana gitu ya. Namanya aja ice. Es kan. Es. Jadi yang kita ingat ini ya tempat yang dingin, Tempat dingin. gitu kan, AC. Wah, kayaknya cocok buat para pemancing nih ya. Ya, bagus Cocok ini. ini. Pancing mania mantap ini. Iya. Satu lagi tuh. Ini satu lagi apa nih? 3/3 ya. Ini anak Bentuknya apa ya? 3/3. Saffron. Ya, top note-nya kalau itu saffron, oat, sama berry. Nah, ini Mantap. ini cocok untuk di malam hari ini ya. Jadi ada bau saffron ditambah dengan oat, tetapi ada berry-nya juga ya. Jadi kalau saffron dan oat kan berat banget. Ya. Ada berry-nya, jadi dia semakin ringan. Ada yang membuat dia itu sedikit ringan lah gitu, nggak terlalu berat. Kalau berat kan cuman buat sholat doang kan nanti kan. Buat kajian doang. Buat kajian, buat sholat. Kalau ke mall nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah, Tapi kalau ini ada bisa untuk mall, aktivitas yang lain. undangan. Ya, walaupun memang lebih cocoknya buat yang serius-serius ini, yang Serius-serius 3/3 kan. Iya. Dia warna hitam gitu. Oh iya. Sangar Buat- ini. Sangar. Ya. Buat meeting ya, gitu ya. kan, baik untuk korporat atau Ini insya Allah- birokrat. Insya Allah nyium-nyium kayak begini deal nih. Kalau meeting Kalau meeting langsung deal nih ya. deal. Apalagi sambil makan malam tuh ya. Iya, Wah. baunya enak kan. Baunya mantap ini. Oke, jadi siapapun itu, Anda dimanapun, belilah Al-Amir ya. Parfum Al-Amir hanya ada di channel Al-Amir. Asik. Oke, mungkin kita cukupkan untuk tema kali ini buat Sobat Al-Amir. Terima kasih yang udah standby bersama kami, stay tune sama kami.
Tetap terus komen-komen di bawah ya. Silahkan, insya Allah nanti kita ulas komen-komen antum semua. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.